Berkah dalam semuanya, nama saya Suster Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan konsep bimbingan konseling menurut Dr. Frida yang berjudul Dasar-dasar Bimbingan Konseling yang ditulis pada bab 1. Mari sebelum ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga saya dapat mengerjakan tugas bimbingan konseling ini dengan penuh syukur. Berkatilah kami yang hendak men-sharingkan ringkasan mata kuliah bimbingan konseling ini. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, perkenankan saya men-sharingkan ringkasan dari materi mengenai perhatian bimbingan konseling, perkembangan visi misi, teologi bimbingan konseling, lalu yang terakhir tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Marilah kita lanjutkan pada penjelasan yang pertama. Saya akan menjelaskan definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun. Bimbingan merupakan suatu proses yang kontinu, sistematis, berencana, dan terarah pada suatu tujuan. Jadi, aktivitas bimbingan bukan aktivitas yang dilakukan secara insidennya. Bimbingan juga merupakan proses membantu individu, aktivitas yang bernuansa sukarela dan tidak ada unsur paksaan baik dari pihak pembimbing atau konselor. Selanjutnya, untuk melakukan aktivitas bimbingan efektif dan efeksion hendaknya dilaksanakan oleh person-person yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam hal bimbingan. Dengan kata lain, karena kelayakan bimbingan ini suatu profesi, maka pelaksanaan profesi ini harus punya kompetensi pribadi, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan tertentu. Sementara Forkum mengutarakan bahwa bimbingan punya dasar yang berfokus pada upaya membantu individu memenuhi kebutuhan, mengenali potensi diri, dan mengembangkan kebutuhan tujuan kepada kehidupan. Adapun menurut kata Dinata, bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Bantuan ini, bimbingan adalah memfasilitas individu untuk mengembangkan kemampuan untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sendiri. Kemandirian individu yang dibantu merupakan muara proses pelayanan bimbingan dan target akhir yang hendak dicapai lewat bimbingan ini, yang teridentifikasi dari berbagai gejala, yaitu mampu mengenal hidup sendiri secara objektif, mampu mengenal lingkungan, dan dinamis, mau mengarahkan diri, dan mampu mengambil keputusan dengan bimbingan pengembang tugas untuk mengenal lingkungan yang mampu memperkaya hidupnya, kemandirian dalam hubungan dengan kehidupan lainnya. Dapat kita simpulkan berdasarkan definisi yang diketemukan para ahli, bahwa bimbingan merupakan proses bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang berpotensi baik dalam individu dalam rangka mengembangkan potensi agar individu mampu mencapai kemandiriannya. Penjelasan berikutnya adalah tentang pengertian konseling menurut kata Dinata. Konseling merupakan perjumpaan konselor
dan konselir. Interaksi yang terjadi antara dua orang individu yang disebut konselor dan klien. Terjadi suatu yang profesional yang dilakukan dengan alat mempermudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Dapat kita mengerti bahwa konseling merupakan proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor pada individu yang sedang mengalami suatu masalah dengan tujuan agar konselor ini dapat mencapai pemahaman yang terdapat pada dirinya dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Konseling senantiasa melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan maksud untuk memahami antara konselor dan konselir. Tujuan dari konseling adalah terjadinya perubahan pada perilaku konselir. Konseling merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselir dan konseling dengan upaya menentaskan masalah-masalah yang dihadapi konseling dengan pembicara dan mempertimbangkan akan penyelesaian masalahnya. Dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling dirumuskan secara terpisah. Namun bimbingan dan konseling tidak terpisah, tapi saling berintegrasi. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang paradigma. Bimbingan dan konseling, bahwa paradigma adalah keseluruhan susunan kepercayaan teknik dan nilai yang dimiliki anggota dan masyarakat tertentu. Para ahli mendefinisikan bahwa paradigma sebagai sistem acuan menyeluruh yang dipimpin aktivitas suatu masyarakat. Dalam dunia bimbingan dan konseling wajib menguasai materi psikologi, baik psikologi umum atau psikologi perkembangan, psikologi pribadi atau psikologi sosial. Selanjutnya adalah visi misi bimbingan dan konseling. Visi misi bimbingan konseling. Visi mengembangkan seluruh aspek kepribadian individu, pencegahan terhadap timbulnya masalah yang akan menghambat perkembangan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi individu. Sedangkan misi dalam bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu misi pendidikan, artinya mendidik individu dan kelompok melalui pengembangan perilaku efektif, normatif, dan kehidupan sehari-harinya, banyak yang terkait dengan masa depan. Kedua, misi pengembangan, memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi individu ke arah pengembangan yang optimal. Yang terakhir, ketiga, misi pengentasan masalah. Di sini pengentasan permasalahan yang dihadapi individu sehari-hari. Selanjutnya, prologi, potensi bimbingan dan konseling di sini dibagi menjadi 3, yang merupakan prologi, potensi bimbingan dan konseling, yaitu dasar-dasar ilmuwan, potensi, substansi, komponen praktik profesi, komponen dasar ilmiah, landasan bagi calon pengajar profesional dalam tenaga nilai dan sikap agar selalu tercermin sebagai sikap pribadi yang profesional. Komponen praktik profesi,
adalah sebagai arahan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan profesinya kepada praktik sasaran pelayanan tepat dan efektif. Pembahasan yang terakhir mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling pribadi. Bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya sendiri. Kedua, bimbingan konseling sosial. Proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial dan memecahkan masalah sosial. Ketiga, bimbingan konseling belajar. Proses bantuan untuk memfasilitasi konseling mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan, baik kemampuan dasar atau pembentukan pribadi. Sedangkan keempat, bimbingan dan konseling karir diarahkan untuk membantu konselir membantu memperkembangkan sebagai integral dari program pendidikan. Sekian dari saya penjelasan tentang ringkasan konseling dan bimbingan. Terima kasih, berkah dalam.